Nama saya Veronica Kristamia Juniarmi dari Jogja, founder Tempat Nasi Gratis Jogja dan komunitas Brilliant Indonesia. Tempat Nasi Gratis Jogja yang saya dirikan itu saya mulai Februari tahun 2019. Motivasi awal tuh sebetulnya karena aku sering ketemu sama penjual di dekat FTUNY Gejayan. Jadi kalau aku kuliner malam tuh biasanya ketemu terus sama bapaknya itu penjualnya itu. Dan aku pikir kayak itu bapaknya tuh jualan di situ terus tuh karena emang dia tempatnya di situ atau dia tuh nggak laku aja jualannya, karena setiap aku ketemu bapaknya itu tuh jualannya kayak masih sama aja gitu kan. Jadi aku berpikir gimana caranya bisa bantu bapaknya itu untuk makan setiap hari, tapi aku juga sadar karena nggak punya banyak waktu, jadi ya cari-cari ide, akhirnya dapat ide untuk bikin etalase dalam bentuk tempat nasi gratis Jogja itu. Modal awal sampai akhir sampai tengah tahun 2019 itu pakai uang sendiri. Jadi beli etalase pertama itu pakai uang sendiri juga, termasuk isi nasi setiap hari masih masak sendiri juga, kadang-kadang beli sendiri, pokoknya semuanya masih serba sendiri. Terus 2019 tengah itu waktu aku lulus S2 itu temanku ngasih hadiah satu etalase, jadi ada etalase kedua. Nah karena etalasenya udah dua, ya aku dan temanku itu sering update di Instagram tentang kegiatan kami. Nah setelah itu mulai ada donatur yang masuk, sampai sekarang juga ada donatur meskipun belum tetap ya, sama ada kita bisa juga. Nggak percaya, masih skeptis gitu, ini gratis beneran gratis nggak gitu, karena kan konsep gratis itu kan juga belum terlalu disosialisasikan pada waktu itu. Jadi yang namanya ngasih nasi setiap hari dan itu diusahakan sendiri itu benar-benar dilakukan untuk biar masyarakat tuh percaya kalau di situ tuh gratis, ngambilnya juga gratis gitu. Jadi meskipun awal-awal ya mereka juga masih mikir ini gratis beneran apa enggak ya, setelah beberapa kali dikasih contoh ya mereka akhirnya percaya kalau itu gratis dan mulai masukin nasi juga. Kalau ada perbedaan ya, tahun 2019 itu masih orang-orang yang ingin berbagi aja gitu. Kalau sekarang setelah pandemi, terutama tahun 2020 ya, itu karena ada pandemi itu semuanya langsung berubah, karena kan etalasenya juga bertambah, dari awalnya cuma 2 2019 sampai sekarang kan ada 12, dan itu harus kami isi setiap hari, karena kalau nggak diisi setiap hari, pertama yang udah tahu pasti nunggu, yang kedua untuk contoh juga pancingan untuk donatur yang lain supaya nggak ragu untuk mengisi nasi di situ, kan harus ada yang memulai ya. Jadi ya kami isi terus setiap hari. Terus sekarang karena pandemi juga dan kami sadar betul bahwa banyak warung juga yang tutup, jadi kami mau benar-benar amanah menggunakan uang donasi itu untuk membantu warung-warung yang tutup dengan membeli dari mereka sekitar 60 sampai 80 bungkus setiap harinya. Terus dari satu tempat itu nanti didistribusikan ke etalase sama tim delivery kami. Jadi kami pastikan dalam satu hari itu paling tidak ada 8 etalase dari kami yang kami isi, tapi biasanya 12-12-nya sekarang udah keisi. Oh, kalau untuk donaturnya nggak ada persyaratan, siapa aja boleh isi, siapa aja boleh ambil, jadi siapa aja juga boleh isi. Mau satu boleh, ratusan boleh, puluhan boleh, belasan juga boleh. Pokoknya selama itu mereka ikhlas dan memang berniat untuk berbagi,
silahkan, tapi untuk nasinya jelas harus kami kasih syarat karena kami ingin yang terbaik juga untuk bisa dikonsumsi sama orang dengan banyak pertimbangan. Misalnya nggak mesti akan langsung diambil kan, jadi nggak bisa pakai lauk yang berkuah, pakai santan, jadi yang kira-kira kering dan bisa tahan lama. Terus diusahakan juga harus halal dan lain-lain sebagainya, bersih, terus harus ada bungkusnya juga dan ada alat makannya, jadi orang yang ngambil itu bisa langsung makan meskipun di jalan. Biasanya kan yang ambil kan Pak Beca, Pak Parkir, kadang pemulung, penjual keliling, ojol juga. Jadi mereka nggak punya tempat untuk makan. Jadi bisa cuma di sekitar situ lalu langsung makan aja, kayak gitu. Syaratnya cuma satu orang cuma boleh ambil 1 bungkus. Karena harapan kami itu ya kalau kami ngasih 10 bungkus tuh ada 10 orang yang kenyang. Jadi nggak cuma mengenyangkan 3-4 orang aja, 1 orang boleh ambil 2 gitu, sebaiknya jangan. Pun juga kalau misalnya dia ngambilin orang lain, kami sarankan di etalase itu kan ada stiker syaratnya ya, itu nggak boleh ngambilin orang lain, karena untuk orang yang nggak tahu kan tahunya boleh ambil 2 atau boleh ambil 3 gitu. Jadi persyaratan untuk mengambilnya itu. Untuk jangkauan siapa aja yang ngambil sekarang udah berubah juga. Kalau dulu kita punya segmen-segmen tertentu, tapi sekarang karena pandemi kayaknya nggak bisa deh, konsep yang membutuhkan sekarang lebih luas. Kadang kita juga nggak bisa bilang kalau ojol itu masih punya uang untuk makan, kita nggak bisa bilang gitu. Jadi kalau memang benar-benar membutuhkan dia pasti ambil. Kalau dia belum nggak ambil, ya mungkin dia merasa masih bisa dipakai untuk yang lain. Ada yang ngisi juga yang ngisi juga berubah gitu. Makanya kan kami langsung gercep untuk berpikir setiap hari harus isi. Soalnya sekarang jumlah donatur berkurang, tapi yang ngambil tambah banyak. Jadi kan kasihan kalau dia udah berharap dapat nasi tapi ternyata nggak ada. Makanya kami gercep untuk membeli warung-warung yang tutup itu dengan harapan ya warung yang kami bantu juga bisa balik modal, bisa melanjutkan warungnya lagi. Dan untungnya juga warung yang kami ambil ketika mereka merasa sudah cukup kami beli, mereka stop. Mereka harapannya juga biar warung yang lain juga dapat rezekinya kayak gitu. Jadi donatur kalau dulu setiap hari paling enggak pasti ada yang ngisi beberapa. Kalau sekarang biasanya yang rame itu hari Jumat berkah ya. Dan yang ngambil itu kalau dulu mungkin 10 bungkus itu bisa setengah jam, 1 jam. Sekarang paling lama itu 15 menit. Jadi kalau ada yang ngisi 20, ada yang ngisi 30, itu cepet-cepetan karena mungkin ojol parkir di situ kan mungkin manggil temannya dan lain-lain, jadi cepet habisnya. Dan banyak juga yang DM ke Instagram kami bilang, Kak kami kalau lewat situ kok nggak pernah dapat nasi, ya karena emang secepat itu juga habisnya gitu. Kalau dari kami itu biasanya kami pas jam makan siang, jadi jam 11 mulai distribusi dari warungnya, jadi paling enggak maksimal jam setengah 1 sekitar 10 etalase udah terisi. Biasanya 2 etalase lain itu kami belinya langsung di dekat etalasenya, jadi jam segitu juga sudah isi. Karena jam makan siang itu kan semuanya udah pada keluar ya, jadi yang ngambil pasti lebih banyak daripada kami ngisinya waktu pagi kayak gitu. Dan tapi kalau untuk donatur yang lain terserah kapan punya waktunya, kadang ada yang malam, kadang ada yang jam 11 malam gitu juga ada kalau mereka punya waktunya segitu. Tapi memang kami sarankan nggak di jam-jam tengah malam karena biasanya udah nggak ada yang ambil. Jadi kalau memang tengah malam ya diusahakan untuk besoknya aja kayak gitu. Nggak pernah sisa ya, untungnya nggak pernah sisa gitu, karena ya mungkin karena semakin banyak yang membutuhkan kan. Terus etalase yang serupa juga sekarang sudah bermunculan, jadi orang sudah tahu kalau ada kegiatan ini nih gitu, jadi mereka sudah nunggu
udah tahu di situ ada nasi gratis, begitu datang langsung diambil. Seneng. Seneng soalnya ya yang namanya kebaikan tuh menular itu benar. Jadi ya seneng aja kalau istilahnya ada banyak teman juga yang melakukan hal yang sama, artinya kan kebaikannya semakin luas juga dirasakan sama banyak orang. Terus juga kalau saya suruh beli etalase sebanyak itu se-Jogja ini juga nggak mampu sendiri kan gitu, jadi ada mereka ini bisa jadi tangan Tuhan juga untuk berbagi. Semakin banyak donatur yang mengisi nasi gitu, jadi supaya benar-benar maksimal manfaatnya etalase itu. Kalau misalnya dikasih rezeki lagi juga mau nambah etalase lagi, jadi semakin luas juga jangkauan kami membantu masyarakat Jogja di bidang pernasian ini. Terus ya semoga bisa menginspirasi juga untuk dari kota-kota lain mungkin yang belum pernah ada kegiatan seperti ini. Terus apalagi ya semoga kami juga bisa mengemban amanah sampai waktu yang lama.